Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Faya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sidang jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain, tiada bukan pada pagi hari ini yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah sebuah pengakuan bahawa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar merupakan sebuah pengakuan kita bahawa sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang paling besar, yang paling mampu mengatur seluruh alam semesta ini, mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, dan mampu mengatur kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita tanpa campur tangan seorang makhluk pun. Allahu Akbar merupakan sebuah pernyataan dari dalam diri kita bahawa sesungguhnya sebagai manusia yang merupakan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanyalah kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika Allah perintahkan untuk mengerjakan sesuatu, bersegeralah kita melaksanakan perintah Allah tersebut. Pagi hari ini jutaan, puluhan, ratusan bahkan miliaran penduduk
manusia di atas muka bumi ini berkumpul, baik itu berkumpul di masjid maupun berkumpul di lapangan, sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, sebagai sebuah pernyataan bahawa sesungguhnya memang tidak ada kuasa selain kuasa Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita yang hari ini masih memiliki orang tua, mungkin merupakan sebuah keuntungan bagi kita pulang dari solat Idul Adha ini, dapatlah kita cium wajahnya, dapatlah kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya, memohon ampun, memohon maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita, sebagai sebuah ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sudah tidak memiliki orang tua, tidak dapat berjumpa dengan orang tua, tidak mampu memeluk orang tuanya, dan tidak ada tangan untuk dicium karena kedua orang tuanya sudah wafat? Maka tidak lain tidak bukan adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari doa kita lah yang menyelamatkan orang tua kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insanu anqata'a amaluhu ila min salas." Iza matal insanu anqata'a amaluhu ila salas. Kalau meninggal anak Adam itu, anqata'a amaluhu, maka putuslah amalnya ila min salas, kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin solihin yad'ulah. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka jadilah bagian dari anak yang kalau kita kenang jasa-jasa orang tua kita mungkin tidak akan mampu kita bayar. Yang kalau kita hitung-hitung mungkin pengeluaran orang tua kita tidak akan sanggup kita gantikan walau dengan nyawa kita sekalipun. Karena di sanalah terletak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi hari ini setelah melaksanakan hari raya atau solat Idul Adha di masjid yang kita cintai ini, selanjutnya kita disunahkan untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus berkurban? Karena kita tidak sempat, karena kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Maka sebagai gantinya, sempatkanlah diri kita untuk berkurban. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, yaitu solat Idul Adha. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Maka kalau ada yang mengatakan kurban itu merupakan sesuatu yang mubah saja, sesungguhnya ia telah menyalahi makna dari ayat ini tadi. Karena Allah mengatakan, kalau sudah terasa nikmat-nikmat yang diberikan, sudah banyak yang kita rasakan, maka pergilah kita untuk menunaikan solat hari raya Idul Adha ke masjid. Lalu setelah itu berkurbanlah di tempat kita masing-masing. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah sudah mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan kurban? Ataukah kita masih selalu menunda-nunda dengan beralasan masih banyak kebutuhan?
Atau kita berkata bahawa belum saatnya karena saya masih muda, atau bagaimanapun alasan yang kita gunakan, singkirkanlah semuanya. Kembalilah kepada kalimat fasolli li rabbika wanhar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah kurban, maka tidak terlepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Karena dari kisah Ibrahim yang diberikan mimpi yang benar kepadanya untuk diperintahkan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, dan Ibrahim sebagai seorang khalilullah atau kekasih Allah tidak pernah menunda-nunda sedikit pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melambat-lambatkan walau sedetik pun apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih anaknya, beliau lalu bersegera mengatakan kepada anaknya Ismail, dan Ismail sebagai anak soleh, anak yang memang ditakdirkan menjadi seorang nabi penerus ayahnya, dengan segala kerelaan hati mengatakan, laksanakanlah perintah itu ya bapakku, sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Kisah ini terekam di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Maka dari kisah Ibrahim alaihissalam dan kisah Ismail alaihissalam, paling tidak ada 3 hal sebagai keteladanan spiritual yang dapat kita petik untuk menjadikan diri kita orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, betapa mulianya kedudukan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah hakikat pengorbanan yang sebenar-benarnya. Pertama, tentang totalitas kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tergambar jelas dalam kisah Ibrahim tadi. Saking patuhnya dia kepada Tuhannya, dia tidak menunda-nunda untuk melaksanakan perintah berkorban, dan dia segera mengorbankan anaknya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kita hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Jangankan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang besar, panggilan azan yang 5 kali sehari saja kita dengarkan, masih ada rasa ketidakpatuhan kita di dalamnya. Masih ada kesempatan pada diri kita untuk menunda-nundanya. Masih ada perkataan dalam diri kita, sebentar lagi akan saya dirikan. Lalu dia lupa dan tidak solat. Na'udzubillahi min zalik. Di mana letak totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak muda hari ini bebas. Orang tua tidak peduli. Anak-anak kecil sibuk dengan dunia handphonenya masing-masing. Pernahkah kita sebagai orang tua mempedulikan sudahkah anak kita total beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita sebagai orang tua memperhatikan anak kita sebagai titipan Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mengajak anak kita menghadiri pengajian ke masjid, mempelajari ilmu agama? Maka oleh disebabkan kita sibuk mengumpulkan hal-hal materialistis di atas dunia, kita lupa akan totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita abai dan sungguh mengesampingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang, lebih nyaman, lebih aman ketika anak kita tidak bertanya sedikit pun tentang hal agama kepada kita.
Padahal tanggungjawab anak memahami agama terletak pada pundak kedua orang tuanya. Maka teladanilah Ibrahim alaihi salam, seorang yang sangat total dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia menjadi Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu keteladanan kedua yang kita petik dari kisah Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam tentang kedudukan mulia manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saffat ayat 106 sampai 107 diceritakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Ujian ketika Ibrahim akan mengorbankan anaknya. Ujian ketika Ibrahim diminta untuk patuh kepada Tuhannya. Dan dilanjutkan dengan ayat ke-107. Wa fadainahu bi zibhin azim. Maka kami tebus anak itu dengan sebuah domba, seekor domba yang besar. Sampai pada ayat ini Allah ingin mengatakan bahawa tidak perlu manusia itu mengorbankan manusia yang lain untuk mencapai keuntungan pribadinya. Tidak perlu manusia itu sampai harus mengorbankan manusia yang lain untuk menjadi orang hebat. Tidak perlu manusia itu mengorbankan teman-teman, saudara, keluarganya agar dia menjadi orang yang dianggap hebat. Karena Ismail alaihi salam sendiri yang dikorbankan oleh Ibrahim, lalu dengan segera diganti Allah, ditukar dengan seekor kibas yang besar atau domba yang besar, menunjukkan bahawa Allah sangat menghargai kemuliaan manusia. Jika tidak, maka tentu Ismail alaihi salam sudah putus lehernya. Tetapi disebabkan Allah menyayangi manusia dan menghormati kemuliaannya, digantilah ia dengan seekor domba yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman yang serba materialistis hari ini, peristiwa ini mengisyaratkan kepada kita suatu hal. Jangan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita demi pangkat. Jangan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita demi harta. Jangan pula mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan kita hanya demi mendapat pujian dari orang lain. Maka sadarlah diri kita. Sadarlah bahawa sesungguhnya bukan dengan menjelek-jelekkan manusia lain lalu kita naik pangkatnya. Bukan dengan menikung orang lain lalu kita tiba-tiba dianggap menjadi orang yang dekat dengan bos atau pimpinan kita. Tetapi sadarilah bahawa jika Allah saja menghargai kemuliaan manusia, maka berikanlah manusia itu kedudukan yang mulia sesuai amal ibadah dan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah solat Idul Adha yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keteladanan yang dapat kita petik dari kisah Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam, yaitu tentang hakikat pengorbanan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memerintahkan kurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudah fala yaqrabana musallana."
Rasulullah sampai bersabda demikian, "Man kana lahu sa'atu wa lam yudah." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki walam yudah, tapi ia tidak mau ikut berkorban, fala yakrobana musolana, maka janganlah dia mendekati, janganlah dia menghampiri tempat solat kami, kata Nabi SAW. Walaupun kurban adalah ibadah yang sunnah saja hukumnya, tetapi Rasulullah sangat menganjurkan kita untuk melaksanakannya, maka dikatakanlah sebagai sunnah muakkad. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau ada kelebihan harta tetapi kita diam saja berpura-pura tidak mau berkorban, fala yakrobana musallana, maka janganlah ia hadir, janganlah ia datang, bahkan jangan mendekat kepada tempat solat kami, kata Nabi SAW. Lain halnya jika kita memang tidak mampu pada saat itu, maka itu dimaafkan. Tetapi kalau kita mampu lalu kita berpura-pura tidak mampu, maka Rasulullah SAW mengutuk orang yang berbuat demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikat pengorbanan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh, tidak perlu, tidak menginginkan sesajen dari kita, tidak menginginkan diberikan kepala kerbau, kepala kambing atau apapun. Bahkan Allah sama sekali tidak peduli, tidak perlu dengan kuku, tulang, tanduk, kulit, bahkan daging hewan yang kita kurbankan, sama sekali Allah tidak perlu. Tetapi mengapa Allah menyuruh kita untuk berkorban? Karena disitulah Allah ingin melihat hakikat jiwa manusia yang sebenarnya. Orang yang memiliki harta dan mampu, mau tidak dia berkorban? Orang yang memiliki harta dan dia mampu, mau tidak dia mengeluarkan nilai-nilai materialistisnya untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang berharta dan dia mampu, mau tidak dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau tidak dia menolong saudara-saudaranya yang sering kelaparan? Disinilah hakikat pengorbanan yang sesungguhnya. Bukanlah Allah itu perlu dengan daging kurban kita, sama sekali tidak. Bukanlah Allah perlu dengan darah. Bukanlah Allah perlu dengan kepala, tanduk, tulang dan segala macam dari jenis hewan yang kita kurbankan, sama sekali tidak perlu. Tapi Allah perlu melihat sampai sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin melihat, kalau aku perintahkan sesuatu, engkau kerjakan atau tidak. Allah ingin melihat, kalau aku menyuruh engkau berbuat demikian, engkau mau melaksanakan atau tidak. Kalau aku meminta hartamu, engkau mau mengeluarkannya atau tidak. Itulah hakikat pengorbanan yang sebenarnya. Ibrahim alaihi salam menanti Ismail selama 80 tahun baru diberikan. Setelah berdoa bertahun-tahun, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan-keturunan yang soleh, kata Ibrahim selama 80 tahun berdoa. Lalu Allah berikan, Allah kabulkan, dilahirkanlah anaknya Ismail alaihi salam. Sedang cinta-cintanya Ibrahim kepada anaknya, sebagai harta yang paling besar dalam hidupnya, Allah memintanya untuk dikorbankan. Ibrahim tanpa ragu mengatakan, baik, akan aku korbankan. Itulah hakikat pengorbanan yang sebenarnya. Apa hari ini yang kita cintai, ma'asyiral muslimin wal muslimat? Apakah Anda cinta dengan harta, cinta dengan anak Anda, cinta dengan keluarga Anda, cinta dengan jabatan Anda? Siapkah Anda jika itu semua diminta untuk korban? Diminta sebagai kurban untuk diganti Allah. Mungkin diganti dengan sesuatu di atas muka bumi, atau diganti pada saat di akhirat nanti.
Siapkah kita mengorbankan nilai-nilai materialistis yang ada pada diri kita? Sifat bakhil, sifat pelit, sifat tamak, sifat iri, dengki, buruk sangka dan sifat-sifat lainnya yang ada pada diri kita. Siapkah kita mengorbankannya? Maka itulah hakikat pengorbanan yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di zaman yang serba modern dan serba canggih ini, yang telah membuat sebagian orang lupa dengan dunia nyata karena tenggelam ke dalam dunia maya, yang lupa dia punya teman berapa orang di atas muka bumi, di atas dunia ini, tapi dia ingat ribuan kawan-kawannya di Facebook, di Instagram dan di YouTube segala macam. Maka kembalilah ingat kepada penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Maka pengorbanan kita akan nilai-nilai materialistis yang kita miliki adalah bentuk kita illa liya'budun. Semoga dapat menjadi hikmah pada diri kita dan dapat kita ambil pelajarannya serta kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun muslimina wal muslimat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.